Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena banyak pertanyaan untuk perhitungan PPh pasal 21 masa Juli, maka Ibu buatkan untuk tutorial perhitungannya. Kalau untuk bulan Januari sampai dengan Juni, sepertinya nggak ada kendala, jadi Ibu tidak menjelaskan untuk yang masa Januari sampai Juni. Oke, di bulan Juni ini kalian ada dua jenis perhitungan. Yang pertama ada yang pakai tabel, yang kedua pakai perhitungan manual, jadi satu-satu. Jadi nanti Ibu terangkan dua-duanya, tapi yang pertama Ibu terangkan yang pakai yang menggunakan tabel dulu. Oke, di sini tabel pertama seperti biasa ada nama pegawai, NPWP, jabatan, status, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini ada penghasilan. Yang pertama dari gaji, itu gaji sebulan. Kalian masukkan di sini gaji per bulan. Terus tunjangan yang didapat itu ada tunjangan lain sama tunjangan PPh. Tunjangan PPh itu semuanya dapat, sedangkan untuk tunjangan lainnya itu cuman direktur sama manajer saja. Oke, setelah itu kita jumlah penghasilan brutonya sebelum kita tambah dengan THR. Jadi di kolom 13 ini jumlah dari gaji, tunjangan, sama tunjangan lainnya. Didapatlah angka sekian. Selanjutnya di angka 13A ini, angka 13 tadi atau penghasilan bruto atas gaji dan tunjangan dikali 1 tahun atau dikali 12 bulan. Oke, setelah didapat penghasilan bruto atas gaji dan tunjangan setahun, baru kita tambahkan ke THR, karena THR itu kan sifatnya cuma 1 tahun sekali, jadi jangan sampai kita mengalihkannya di penghasilan neto 1 bulan. Oke, THR di sini adalah sebesar 1 bulan gaji, kalian masukkan sesuai gajinya. Selanjutnya yang kolom 15 ini adalah penghasilan bruto 1 tahun. Jadi penghasilan bruto yang atas gaji dan tunjangan dikali 12 ditambah THR, didapatlah nilai sekian di kolom 15. Selanjutnya di kolom ke-13 ini ke kolom 16 ini ada pengurang, yaitu yang pertama ada biaya jabatan. Biaya jabatan di sini untuk yang si Fitria sama Yudiwan itu udah lebih dari 6 juta, tapi ini karena untuk perhitungan kita masukin dulu aja. Jadi ini untuk biaya jabatan itu dibagi. Jadi biaya jabatan atas angka 13 sama 13A sama biaya jabatan atas angka 14, yaitu atas THR saja. Nah, di biaya jabatan atas angka 13A didapatlah nilai sekian. Terus biaya jabatan untuk yang angka 14 didapatlah nilai sekian. Terus kita akan menjumlahkan total biaya jabatan. Kalau biaya jabatannya lebih dari 6 juta, maka yang dipakai 6 jutanya. Oke, di sini kan 6 juta, kalau ditotalin jadinya 6.750.000, maka yang dipakai 6 juta saja. Terus di sini yang ke si Yudiwan itu kalau ditotalin ini sama ini kan 6.500.000, maka yang dipakai yang 6 juta saja. Terus yang selanjutnya ini
4.920 ditambah 400.000 didapatlah 5.320.000 dan seterusnya. Oke, untuk biaya jabatan sudah kita dapat. Terus kita akan menghitung untuk pengurang yang kedua, yaitu iuran pensiun dan iuran tabungan hari tua. Di sini untuk iuran pensiun itu didapat dari 3% dari gaji pokok. Terus untuk iuran hari tua itu ya, tabungan hari tua itu 1,5% dari gaji pokok. Nah, di sini kenapa dapatnya 8.100.000 itu karena sudah saya kali 12, jadi langsung setahun. Jadi kita nanti tidak perlu mencari penghasilan neto sebulan lagi, tapi langsung penghasilan neto 1 tahun. Nah, ini rumusnya. Jadi 3% dikali gaji sebulan ditambah 1,5% dikali gaji 1 bulan terus dikali 12, maka didapatlah iuran pensiun dan iuran THT setahun. Selanjutnya kita jumlahkan untuk total biaya atau total pengurang. Di sini total pengurang kita dapat dari biaya jabatan ditambah iuran pensiun dan iuran hari tua. Didapatlah 14.100.000 untuk si Fitria dan terusnya. Selanjutnya kita akan mencari untuk penghasilan neto setahun. Nah, di sini untuk penghasilan neto setahun itu tinggal kita mengalihkan dari penghasilan bruto 1 tahun dikurangi dengan jumlah pengurang atau jumlah biaya. Jadi angka 15 dikurangi dengan angka 19 ini ya, kita anggap 19 saja. Kita kurangi dengan angka 19. Oke, setelah didapat penghasilan neto 1 tahun, kita mencari PTKP-nya. Nah, kita lihat statusnya apa. Untuk Fitria itu statusnya kita lihat K3, berarti menikah dengan 3 tanggungan. Oke. Untuk perhitungan PTKP-nya, kalau kalian kesusahan, kalian bisa bikin kayak gini nih. Seperti ibu, ini bikin di bawah, jadi lebih gampang. Jadi PTKP-nya kalau K0 berapa, TK0 berapa, dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi ke PTKP. Oke. Setelah penghasilan tidak kena pajaknya diketahui, maka kita akan mencari PKP atau penghasilan kena pajak untuk 1 tahun atau disetahunkan. Didapat dari mana? Didapat dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Didapatlah PKP setahun di kolom 23. Oke, setelah didapat, kita mencari untuk PPh pasal 21 atas gaji, tunjangan, dan THR. Didapat dari mana? Didapat dari PKP atau penghasilan kena pajak setahun dikali tarif pajak. Karena si Fitria itu penghasilannya lebih dari 2 lapis, lebih dari 50 juta tapi kurang dari 250 juta, berarti dia kena 2 lapis, yaitu 5% dan 15%. Nah, ini
pakai rumus, tapi kalau kalian nggak bisa, kalian bisa hitung manual aja. Jadi 50 juta dikali 5%, sisanya baru dikali 15%. Oke, nanti didapatlah PPh pasal 21 atas gaji, tunjangan dan THR di kolom 24. Selanjutnya kita akan mencari PPh pasal 21 atas gaji dan tunjangan saja. Nah, ini kalian nggak perlu hitung, kalian lihat aja di pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kan sama tuh, jumlah gajinya, tunjangan dan lain sebagainya. Oke, kalian tinggal masukin ke kolom 25. Oke, selanjutnya kita akan menghitung untuk PPh pasal 21 atas THR-nya saja. Caranya, PPh pasal 21 atas THR, atas gaji, tunjangan, dan THR dikurangi dengan PPh pasal 21 setahun atas gaji dan tunjangan. Didapatlah PPh pasal 21 atas THR saja. Selanjutnya, kalian lihat di perhitungan PPh pasal 21 bulan sebelumnya kan sama tuh. Jadi PPh pasal 21 yang harus dibayarkan di bulan Juli itu didapat PPh atas THR ditambah dengan PPh pasal 21 sebulan di bulan Juli. Jadi ini tambah ini. Jadi kolom 28 adalah jumlah PPh yang harus dibayar di bulan Juli atas gaji, tunjangan, dan penambahan THR. Oke, nanti hasilnya harus segini, pokoknya harus sama. Oke, untuk yang versi tabel kayaknya udah ibu cukupkan sampai sini. Ibu mau lanjut untuk yang menggunakan manual. Nah, kelihatan nggak ini? Oke, ibu gedein dikit. Oke, gini. Oke, di sini ini pakai yang sistem manual, jadi pakai tunjangan, premi asuransi dan sebagainya. Oke, ini sebenarnya sama saja perhitungan seperti yang tadi, tapi kalau menurut ibu lebih efektif yang tadi, tapi nggak apa-apa, asal kalian tahu aja. Oke, di sini namanya ibu taruh di samping kanan, jadi Fitria, Yudiwan, Fadilah, Salwa, Siti, Nova, Jaya, dan Amal. Ini semua pegawainya. Oke, yang pertama di sini ada gaji. Nah, gaji di sini itu udah ibu kali 12, ibu setahunkan. Terus tunjangan PPh juga ibu setahunkan. Terus tunjangan lainnya juga ibu kali 12 disetahunkan. Nah, untuk THR itu tidak perlu disetahunkan karena emang THR itu didapat pegawai 1 tahun sekali. Jadi jangan dikali 12. Selanjutnya jumlah bruto di sini adalah jumlah bruto setahun. Oke. Selanjutnya kita akan mencari pengurang. Pengurang seperti biasa, yang pertama adalah biaya jabatan. Biaya jabatan itu didapat dari 5% dari penghasilan bruto. Nah, di sini kan ketahuan untuk si Fitria, Yudiwan itu biaya jabatannya melebihi 6 juta, maka yang kita pakai adalah batas maksimalnya, yaitu yang bawah, yang 6 juta, si Yudiwan 6 juta, Fadilah 5 juta 320 dan seterusnya. Oke, selanjutnya untuk iuran THT itu sama, jadi 3% dari gaji pokok. Nih, gaji pokoknya kan udah setahun, jadi nggak usah dikali 12, langsung aja 3% dikali gaji
ditambah 1,5% kali gaji. Oke. Selanjutnya total pengurang itu didapat dari biaya jabatan ditambah iuran pensiun atau iuran THT, didapatlah angka 14.100. Selanjutnya kita akan menghitung PPh pasal 21. PPh pasal 21. Nah, pertama kita harus mencari penghasilan neto 1 tahun. Penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahun didapat dari mana? Penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang. Didapatlah penghasilan neto 1 tahunnya untuk si Fitria 243.300. Oke, ini ibu turunkan saja penghasilan neto setahun atau disetahunkan sama. Terus setelah itu kita mencari PTKP-nya. Tadi kan si si Fitria tadi statusnya K3, jadi 72 juta. Selanjutnya kita mencari penghasilan kena pajak setahun, didapat dari penghasilan neto setahun atau disetahunkan dikurangi dengan PTKP. Didapatlah untuk Fitria penghasilan kena pajak setahunnya 171.300.000. Selanjutnya kita akan menghitung PPh pasal 21 setahun atas gaji, tunjangan, dan THR tadi. Ini sama ya, ibu copy aja nih. Jadi PPh pasal 21 setahun atas gaji, tunjangan, dan THR. Nah, didapat dari mana? Didapat dari penghasilan kena pajak dikali tarif pajak yang sampai dengan 50 juta kena tarifnya 5%, sisanya baru kena tarif 15% dan seterusnya. Oke, pasal 21 untuk Fitria itu didapatlah 20.695.000. Oke, setelah ini kita akan mencari PPh pasal 21 yang harus dibayar di bulan Juli. Nah, ini ibu turunin aja jumlahnya biar jelas. Oke, ini PPh pasal 21 setahun atas gaji dan tunjangan tadi. Terus ini di bawahnya PPh pasal 21 setahun atas gaji dan tunjangan saja. Ini nggak usah ngitung ulang. Ini kalian lihat dari perhitungan pajak sebelumnya aja di bulan Juni atau Mei atau apa boleh. Oke, selanjutnya kita cari PPh pasal 21 atas THR-nya saja, didapat dari PPh pasal 21 atas gaji, tunjangan, dan THR dikurangi PPh pasal 21 atas gaji dan tunjangan saja. Oke, didapatlah untuk si Fitria itu PPh pasal 21 atas THR-nya 2.250. Terus kita akan mencari berapa jumlah PPh pasal 21 bulan Juli yang harus kita bayar. Kan tadi PPh pasal 21 atas gaji dan tunjangan yang besarnya sama setiap bulan itu 1.537 sekian. Terus PPh pasal 21 atas THR-nya itu 2.250. Berarti kita jumlahkan tuh PPh pasal 21 atas THR ditambah dengan PPh pasal 21 sebulan atas gaji dan tunjangan. Jadi untuk Fitria bulan Juli karena ada THR maka dia harus membayar PPh pasal 21-nya sebesar 3.787.083 rupiah. Sekarang kita cocokkan jumlahnya apakah sama dengan yang versi tabelnya.
Oke, ini yang versi tabelnya yang harus dibayarkan oleh Fitri ya di bulan Juli itu 3.787.083 rupiah. Oke, kita lihat. Oke, hasilnya sudah sama ya. Jadi kemungkinan sudah benar. Kalian ikutin caranya, terus coba kerjakan untuk yang Excelnya dulu. Terus nanti untuk yang tidak tetap itu kayak kemarin perhitungannya. Jadi untuk si Arifin itu DPP-nya itu didapat dari 50% dari penghasilan bruto. Nah, baru dikali tarif PPh-nya, karena tidak lebih dari 50 juta maka tarifnya 5%. Terus kalau yang si Surahman itu upah borongan kayak kemarin. Jadi upah borongan untuk 2 hari kan 1 juta, berarti melebihi dari PTKP. Jadi 500.000 kalian kurangin dulu 450.000, sisanya baru dikenai PPh. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan perhitungan PP pasal 21 yang mendapatkan THR. Kalau masih belum paham juga boleh kita diskusikan di via grup. Sekian, terima kasih. Maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.